Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Fariji, kelas 1C D3 Elektronika Politeknik Negeri Padang. Di sini nantinya saya mempresentasikan hasil kerja saya di mata kuliah kewarganegaraan. Di sini juga langsung dibimbing langsung oleh Ibu Putri Gemelasari. Terima kasih kepada Ibu Putri Gemelasari yang telah membimbing kita di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, pada presentasi kali ini di mata kuliah kewarganegaraan, saya akan membahas dua kasus, yaitu yang pertama, kasus Menhub bukan zamannya untuk membacking pelaku illegal login. Yang kedua, apa saja aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baiklah, saja mempresentasikan apa yang saya cari tentang kasus illegal login tentang Menteri Kehutanan. MS Kaban menyatakan, sekarang bukan zamannya lagi, bukan masanya lagi untuk membela, menjadi backing para pelaku cukong ilegal ini. Di sini, kekompakan dari aparat negara pada penegak hukum sangat diperlukan untuk memerangi para pelaku illegal login di Indonesia dan menimbulkan kerugian besar bagi negara kita. Jika nantinya kedapatan penegakan hukum yang melakukan perlindungan terhadap pelaku illegal login ini, berarti aparat tersebut sudah melecehkan kebijakan nasional dan impres yang sudah dibentuk oleh negara Indonesia. Baiklah, di sini saya bacakan kasus kronologi illegal login ini. Yang pertama, menurut sudut pandang Menhub Menteri Kehutanan, MS Kaban menyatakan aparat penegak hukum dari jajaran Polda hingga jajaran bawah diminta bertindak tegas serta tidak memberikan perlindungan kepada jika terbukti cukong atau melaksanakan para pelaku illegal login. Berarti aparat tersebut telah melecehkan kebijakan nasional dan impres yang telah dibuat oleh pemerintah kita. Baiklah, kronologi kasus menurut Kampus Informasi Kehutanan Densus. Kasus illegal login ini terjadi di Indonesia dan bukanlah hal yang baru yang terjadi di negara kita. Kasus illegal login sudah terjadi sejak lama dan merupakan suatu ancaman yang terbesar bagi negara kita, terutama di bagian kehutanan. Penegakan hukum yang terkait dengan kejahatan yang merupakan pihak kepolisian, tetapi juga jaksa dan hakim. Mengingat illegal login tidak hanya merusak hutan tetapi juga merusak moral negara kita. Masalah illegal login tidak bisa ditangani oleh pihak kepolisian atau Departemen Kehutanan saja. Karena masalah ini sudah merujuk kepada tindakan terorisme, karena sudah terancam dan sudah sangat membahayakan negara kita. Dari sudut pandang Ketua MTI atau Masyarakat Perhutanan Indonesia, selama kurun waktu 4 tahun terakhir, sektor kehutanan terabaikan, sehingga terjadi kerugian sedikitnya 100 triliun dari praktik illegal login ini. Yang nomor 2, selanjutnya kita bahas kasus illegal login menurut sudut pandang mahasiswa. Menurut saya sendiri, sebagai seorang mahasiswa, tindakan illegal login sangat merugikan masyarakat negara Indonesia karena dengan adanya illegal login, kerusakan pada hutan ini semakin parah yang nantinya melibatkan banjir, longsor, dan nantinya juga merugikan masyarakat Indonesia. Selain itu, menurut saya, jika terjadi perlindungan terhadap cukong dalam kegiatan illegal login ini, semua atau siapapun yang terkait, baik itu aparat, jaksa ataupun hakim, akan diberi sanksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang negara kita. Negara kita merupakan negara yang adil dan hukum, dan negara tidak memandang bulu terhadap saat memandang hukum. Kegiatan illegal login yang dilakukan tersebut dapat merugikan hutan dan merugikan negara kita. Selain merusak hutan, kegiatan illegal login juga merusak moral negara kita. Pada kasus illegal login ini, kita akan melakukan pendekatan konstitusi dan rule of law. Pendekatan konstitusi itu sendiri adalah keseluruhan peraturan-peraturan
baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kajian dalam kasus illegal lodging ini, illegal lodging merupakan suatu tindakan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar Nomor 41 Tahun 1999. Hal ini sudah tertulis jelas. Aturan tersebut yang berbunyi, setiap orang pribadi ataupun kelompok, badan hukum maupun badan usaha melakukan perbuatan yang dilarang baik itu disengaja maupun tidak sengaja yang menimbulkan kerusakan hutan. Di sini saya tekankan, yang menimbulkan kerusakan hutan bagi siapapun yang menimbulkan kerusakan hutan akan mendapatkan sanksi pidana yang terdapat pasal 78 dan pasal 50 yang telah diberlakukan. Pada kasus illegal lodging ini, itulah yang saya bahas dan kaji pada kasus illegal lodging tersebut. Yang kedua yaitu aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baiklah, saya akan membahas materinya satu persatu. Yang pertama, apa itu wabah penyakit COVID-19? Yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada bulan Desember 2019 yang terletak di Wuhan, ibu kota Hubei, China. Sejak saat itu menyebar secara global yang sekarang mengakibatkan pandemi coronavirus 19 hingga 20 sampai saat ini. Penyakit ini memiliki gejala penyakit seperti batuk, demam, dan sesak napas. Gejala lainnya bisa seperti nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Pada April 2020, lebih dari 1,48 juta kasus coronavirus 19 telah dilaporkan lebih dari 200 negara di seluruh dunia yang mengakibatkan 88.500 kematian dan lebih dari 329.000 yang sembuh. Virus ini menyebar di antara orang-orang yang melakukan kontak dekat, sering melalui tetesan kecil seperti yang dihasilkan selama batuk, bersin, dan sedang berbicara. Orang juga dapat terinfeksi, dapat menyembuhkan bagian organ yang terkontaminasi, dan juga wajah mereka yang virus ini bisa bertahan hidup di permukaan mau hingga 72 jam. Dalam menangani kasus ini, dianjurkan untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan lawan berbicara, terutama yang memiliki gejala seperti yang telah dijelaskan di atas, menutupi batuk atau bersin menggunakan tisu atau siku. Selanjutnya, nomor 2, apa itu nilai-nilai Pancasila? Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang dijadikan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia melalui proses yang panjang, mulai dari perumusan dalam sidang PPKI 1 dan 2 hingga pengesahan sebagai dasar negara, perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang berupa religius, kesusilaan, kemasyarakatan, dan gotong royong. Adapun nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui 5 butir merupakan Pancasila memiliki dasar 5, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 5 sila tersebut, masing-masing memiliki makna tersendiri. Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bertuhan, mengakui adanya Tuhan pencipta alam semesta.
semenjak zaman prasejarah bangsa Indonesia telah mengenal yang bersifat lebih kuasa daripada manusia secara umumnya, mulai dari kepercayaan animisme, dinamisme, Hindu-Buddha hingga datangnya Kristen dan Islam pada abad 7 sampai 13 hingga saat ini. Agama di Indonesia berkembang beberapa yang diakui secara hukum, yaitu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik. Indonesia bukan negara ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Setiap warga negara Indonesia bukan negara ataupun sedikitpun untuk mempengaruhi keyakinan yang ada dalam masyarakat. Kebebasan beragama telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar, HAM maupun Undang-Undang Dasar. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berarti sikap atau perasaan menghargai adanya keberadaan yang lain. Adil berarti menjalankan suatu hukum atau peraturan bias juga hak dan kewajiban yang sesuai dengan porsinya. Sebagai rakyat Indonesia menjadi Pancasila sebagai falsafah bangsa, maka harus menciptakan rasa kesadaran untuk senantiasa adil baik dalam berbangsa ataupun negara. Selanjutnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang artinya seluruh wilayah Indonesia berada dalam satu pemerintahan pusat, walaupun masing-masing daerah memiliki hak otonomi atau hak untuk menjalankan pemerintahannya. Namun pemerintahannya utama tetap ada di tangan pemerintahan pusat. Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau, ratusan suku bangsa harus tetap dijaga kesatuan supaya tidak terjadi terpecah belahnya. Pancasila ini sebagai media pemersatu bangsa karena salah satu isinya yaitu sila Persatuan Indonesia. Negara Indonesia dapat merdeka karena pendahulu kita dapat bersatu di atas banyaknya perbedaan, namun dengan satu tujuan yang sama yaitu Indonesia merdeka. Hasilnya kita rasakan hingga saat ini. Sebagai generasi penerus sudah selayaknya kita jaga hal tersebut demi persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Rakyat Indonesia dalam menyampaikan inspirasi diwakilkan oleh DPR ataupun MPR. Tugasnya adalah menyampaikan aspirasi rakyat yang menjadi perwakilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Masyarakat Indonesia mengutamakan cara musyawarah dengan prinsip kekeluargaan. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti negara menjamin hak-hak sosial rakyatnya, yaitu hak hidup berserikat dan berkumpul, persamaan di muka umum, serta hak dasar lainnya. Negara dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwasanya bumi, air, dan segala sesuatu yang terkandung di dalam kuasanya oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, nomor 3, kaitan nilai-nilai Pancasila dengan wabah penyakit COVID-19. Nilai-nilai Pancasila sangat erat kaitannya dengan bagaimana memberantas virus corona ini. Yang pertama, sila pertama yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama memiliki nilai religius. Di sini kita sebagai masyarakat Indonesia dengan kepercayaan masing-masing turut adil dan mendoakan agar wabah penyakit yang berasal atas kehendak Maha Kuasa ini cepat selesai. Yang kedua, sila kedua yang berbunyi
kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini mengandung makna kekuasaan sebagai masyarakat yang memiliki kemanusiaan dan peduli antar sesama. Di sini kita bisa ambil nilai Pancasila, yaitu saling berbagi, di mana memiliki harta dan kehidupan yang lebih baik bisa membantu masyarakat Indonesia yang kekurangan, terutama kalangan miskin ke bawah yang terbatas kerja dan cara mendapatkan uang. Selain itu, kita sebagai masyarakat dianjurkan untuk menggunakan masker kain, yang selain masker sangat diperlukan oleh tenaga medis yang jauh lebih membutuhkan. Selanjutnya pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini kita diminta untuk menunjukkan rasa persatuan kita tanpa kecuali untuk melawan virus corona atau COVID-19 ini, agar wabah penyakit ini tidak berlangsung lebih lama lagi. Kita sebagai masyarakat dianjurkan oleh tenaga medis dan pemerintah untuk tetap di rumah saja atau stay at home, agar penyebaran virus corona ini tidak menjadi lebih luas lagi. Dan kita dari berbagai agama mendoakan keselamatan para tenaga medis yang berjuang untuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya pada sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini, adanya suatu kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang harus kita patuhi, yaitu tetap berada di rumah atau stay home atau di rumah saja. Kita akan melaksanakan ketetapan yang telah dibentuk oleh pemerintah guna untuk keselamatan bersama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini kita memiliki tingkat sosial yang sama dipandang secara Pancasila. Pada penanganan COVID-19, pemerintah telah menyalurkan beberapa bantuan sosial seperti bantuan sembako untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Selain pemerintah, masyarakat yang berkecukupan juga ikut melakukan bakti sosial dalam membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Selanjutnya, nomor 4, apa saja yang dilakukan di rumah saja untuk diri sendiri dalam menangani wabah penyakit COVID-19 ini. Yang pertama yang harus kita lakukan, rajinlah untuk mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara sederhana yang bisa kita lakukan agar terhindar dari virus corona. Cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir setidaknya selama 20 detik. Yang kedua, selalu gunakan masker. Kita sendiri bisa menggunakan masker yang terbuat dari kain. Dan untuk tenaga medis, masker yang digunakan adalah masker yang sangat dianjurkan saat menangani penyakit virus COVID-19. Nomor 3, mengurangi kontak langsung dengan orang sakit. Selain mencuci tangan, cara pencegahan penularan COVID-19, kita bisa menghindari atau tidak sama sekali untuk kontak langsung dengan orang yang memiliki riwayat penyakit COVID-19 seperti batuk, flu, sesak nafas. Nomor 4, melakukan etika batuk. Etika batuk yang benar yaitu dengan menggunakan tisu atau dengan menggunakan siku. Yang nomor 5, menjaga daya tahan tubuh. Kita sendiri bisa menjaga daya tahan tubuh dengan cara rutin olahraga setiap harinya, berjemur di pagi hari, dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nomor 5, selanjutnya, apa saja yang dilakukan di rumah saja sebagai mahasiswa dalam menangani wabah penyakit COVID-19. Yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan donasi untuk memberikan bantuan tenaga medis dalam bentuk pakaian medis dan lain-lain.
Yang kedua, mengumpulkan dana untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan pada saat penyakit ini melanda tidak bisa melakukan kegiatan untuk mencari nafkah seperti biasa. Nomor 3, kami sebagai mahasiswa bisa mengumpulkan data untuk membagikan masker gratis kepada setiap pengguna jalan yang belum menggunakan masker. Dan yang terakhir, sebagai mahasiswa bisa mengajak dan memberi semangat kepada masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap di rumah saja dengan video brosur yang kami sebarkan di berbagai media sosial yang ada. Selanjutnya nomor 6, jelaskan apa saja yang dilakukan di rumah saja sebagai anggota keluarga dalam menangani wabah penyakit COVID-19. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengajak seluruh anggota keluarga untuk menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker jika ingin keluar rumah dengan syarat keluar rumah dengan kepentingan yang jelas. Yang kedua, saya sebagai anggota keluarga menyarankan orang tua untuk membuat ramuan dari jahe dan serai dicampur lemon dan madu sehari segelas untuk menjaga daya tahan tubuh dan memberikan vitamin untuk diri sendiri dan anggota keluarga lainnya. Dan nomor 3, saya sebagai anggota keluarga dalam 2 hari sekali mengajak anggota keluarga lainnya untuk berolahraga seperti senam di dalam rumah. Dan yang terakhir, saya dan anggota keluarga lainnya selalu rutin berjemur selama 15 menit di pagi hari mulai dari pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Selanjutnya, jelaskan apa yang dilakukan di rumah saja sebagai anggota masyarakat dalam menangani wabah penyakit COVID-19. Yang harus kita lakukan adalah pertama, social distancing, yaitu sebagai anggota masyarakat kita bisa membantu menangani kasus ini dengan melakukan social distancing. Yang dimaksud dengan social distancing adalah salah satu cara pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Selanjutnya, mematuhi anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita sebagai masyarakat turut serta menangani kasus wabah penyakit ini dengan mendengarkan dan melaksanakan anjuran pemerintahan dengan di rumah saja. Dengan di rumah saja, kita telah membantu mengatasi penyebaran COVID-19 yang tengah berada di sekitar kita. Dengan begitu, secara tidak langsung, kita telah membantu pemerintah dan tenaga medis serta negara kita agar dapat mencapai tujuan bersama, yaitu terbebas dari virus COVID-19 ini. Sesuai bunyi Pancasila pertama kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita sebagai masyarakat Indonesia bisa membantu dengan doa dan kepercayaan kita masing-masing agar Yang Maha Kuasa senantiasa menjauhkan negara kita dari penyakit berbahaya ini. Saran saya sebagai mahasiswa di tengah penyakit coronavirus yang melanda dunia dan juga termasuk negara kita, saya menyarankan untuk semua masyarakat Indonesia menjalankan semua hal-hal yang dapat mencegah virus corona ini, yaitu dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, rajinlah untuk mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, melakukan social distancing, gunakan masker saat hendak keluar rumah,
dan usahakan tetap di rumah saja untuk membantu menangani kasus wabah penyakit ini. Itulah pembahasan saya tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi